Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Machiko Lakuisha Zuleika El Agni. Dan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan sebuah kisah inspiratif dengan tema menggali hikmah kisah leluhur, membangun masa depan bijak berteknologi. Kisah ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mimpi, perjuangan, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Judul storytelling saya pada hari ini adalah B.J. Habibie. Pernahkah kalian membayangkan seorang anak kecil dari Parepare, Sulawesi Selatan duduk termenung di tepi pantai menatap burung-burung yang terbang bebas di langit biru? Anak itu punya mimpi. Aku ingin membuat burung besi yang bisa terbang di angkasa. Anak kecil itu adalah Baharudin Yusuf Habibie yang kelak kita kenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Habibie lahir dari keluarga yang penuh nilai-nilai leluhur. Ayahnya selalu menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Sementara ibunya mengajarkan doa, kesabaran, dan kerja keras. Dari leluhur pula, Habibie mewarisi semangat gotong royong dan cinta tanah air. Ia percaya bahwa ilmu dan teknologi bukan hanya untuk dirinya, tetapi harus bermanfaat bagi bangsa. Sejak muda, Habibie berani bermimpi besar. Ia belajar di Jerman, negeri yang jauh dari kampung halamannya. Di sana, ia menghadapi kesepian, kesulitan, bahkan rasa ingin menyerah. Tapi, setiap kali ingin berhenti, ia selalu ingat pesan ibunya. Jangan pernah lelah mencintai negerimu. Dan benar saja, berkat kerja kerasnya, Habibie menjadi salah satu insinyur terbaik di dunia. Karyanya, teknologi Crack Progression, dipakai oleh berbagai perusahaan pesawat terbang internasional. Ia membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Namun, Habibie tidak lupa pada akarnya. Ia pulang. Ia membawa ilmunya kembali untuk Indonesia. Habibie percaya, sebagaimana leluhur kita membangun candi megah dan kapal besar, maka generasi masa kini juga harus membangun bangsanya dengan teknologi yang bijak. Ia pun melahirkan pesawat N250 Gathotkaca, karya anak bangsa pertama yang bisa terbang tinggi. Ia membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi. Hari ini, kita hidup di era digital. Teknologi ada di genggaman kita. Ponsel, sosial media, kecerdasan buatan, semua serba cepat, serba mudah. Tapi, seperti yang diingatkan Habibie, teknologi harus digunakan dengan cinta dan tanggung jawab. Apa gunanya teknologi canggih jika hanya dipakai untuk menyebar kebencian? Apa gunanya internet cepat jika hanya membuat kita lupa belajar dan berbuat bijak? Kisah Habibie adalah kisah tentang mimpi,
perjuangan, dan cinta tanah air. Ia membuktikan dari seorang anak kecil di Parepare, lahirlah tokoh besar yang dikenang dunia. Maka tugas kita hari ini bukan hanya mengagumi Habibie, tetapi meneruskan jejaknya, menggali hikmah dari leluhur, menjaga nilai-nilai, dan membangun masa depan dengan teknologi yang bijak. Karena sejatinya masa depan Indonesia ada di tangan kita. Dan seperti kata Habibie, hanya bangsa yang berani mengambil nasibnya ke tangan sendiri akan mampu berdiri dengan tegak. Demikianlah kisah inspiratif dari Bapak B.J. Habibie. Dari beliau, kita belajar bahwa teknologi tidak hanya soal kecanggihan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Semoga semangat beliau menginspirasi kita semua untuk terus bermimpi, berinovasi, dan membangun masa depan yang bijak berteknologi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.